Hey Lur, mungkin kalian tahu, sekarang pesaing mobil LCGC adalah mobil EV kan? Yang dulunya pemerintahan kita tuh ngasih seperti semacam trial untuk berjualan di Indonesia untuk mobil industri asing kan, khususnya EV. Nah, setelah progresnya baik, mereka akhirnya seakan-akan disuruh bangun pabrik di Indonesia. Inilah babak baru drama otomotif Indonesia. BYD dari Cina dan Finfast dari Vietnam datang bukan hanya karena jatuh cinta pada pasar Indonesia, tapi karena pemerintahan Indonesia mencabut insentif tersebut dan bikin aturan baru. Jadi, siapa yang bakal diuntungkan? Negara, perusahaan asing, atau bahkan para pencari kerja? Menarik untuk kita bahas kan? Karena mereka bakal membuka lapangan pekerjaan yang banyak sekali nih Lur. Tapi memangnya sebagus apa sih mobil EV? Katanya malah banyak yang bermasalah. Dan benarkah kendaraan yang ramah lingkungan? Yuk langsung aja kita bahas di Rudet. Rudik Update insya Allah nggak bikin nambah mumet. Nah, jadi biar nggak gagal paham nih ya, kita mundur sedikit. Kenapa bisa tiba-tiba pemerintah berubah haluan gini nih? Beberapa tahun terakhir, pemerintah ngasih insentif besar-besaran kan buat mobil listrik impor atau CBU, termasuk bebas biaya masuk dan PPNBM 0%. Tujuannya untuk menarik investor kendaraan listrik atau EV yang baru akan masuk ke Indonesia, sehingga bisa meningkatkan daya saing industri di tanah air dan di kancah global tentunya. Tapi di akhir tahun 2025, pemerintah akhirnya resmi menghapus insentif impor mobil listrik itu Lur. Alasannya nih, karena ingin industri ini tuh benar-benar tumbuh di dalam negeri. Mungkin secara garis besar pemerintah tuh pengen bilang gini ya Lur, kalau mau jual murah, jangan cuma datang pas panen dong. Tanam dulu di sini. Jadi, mulai 1 Januari 2026, kendaraan listrik impor yang akan masuk dikenakan tarif biaya masuk normal sebesar 50% dan dikenakan PPNBM sebesar 15% dan juga PPN sebesar 11%. Ya sama seperti aturan umum yang lainnya. Aduh, jadi bukan mobil murah lagi dong nih mobil EV kalau begitu. Produsen yang ingin tetap menikmati fasilitas harus memproduksi mobil listrik di Indonesia dan memenuhi TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dorongan ini dimaksudkan untuk memperkuat ekosistem EV lokal dan menarik investasi dalam jangka panjang. Jadi ya wajar ya kalau BYD dan juga Finfast langsung panik, gercep bikin pabriknya di Subang. Produsen otomotif asal Tiongkok, yaitu BYD, menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional tidak hanya melalui penjualan produk, tapi juga lewat pengembangan industri lokal. Wow, manis banget nggak sih janjinya? Ya, semoga ya. Nggak kayak gula yang kebanyakan, nanti bikin diabetes. Kan bahaya. BYD sudah mulai bangun pabrik seluas 108 hektar di kawasan industri Subang, Smart Politan. Proyek ini bernilai investasi besar sekitar 16 triliun. Waduh, banyak sekali ya. Proyeknya ini berjalan dengan sesuai rencana, yaitu pada akhir tahun 2025. Dan pabriknya ini telah selesai dibangun nih Lur. Pabriknya ini mulai beroperasi di awal tahun 2026 dengan target produksi hingga 150.000 unit kendaraan EV per tahunnya. Wow, tergolong banyak juga sih ya. Selain perakitan, akan ada juga pusat penelitian dan R&D yang tentunya juga akan menyerap sekitar 18.000 tenaga kerja lokal nih. Wah, udah pada siap-siap CV belum? Pembangunan pabrik BYD di Indonesia tidak hanya ditujukan untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan mobil listrik di tengah permintaan yang semakin terus meningkat.
tapi juga diharapkan mampu memperkuat rantai pasokan nasional serta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pelaku industri otomotif di dalam negeri. Selain itu, BYD juga terus memperluas jaringan layanan dan pusat penjualan di berbagai wilayah Indonesia. Upaya ini terus diberlakukan untuk mendekatkan layanan kepada konsumen serta memastikan dukungan penjualan dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau kayak gini bakal nggak ada kali ya yang ditolak kalau mobilnya tiba-tiba bermasalah. Produsen kendaraan listrik asal Vietnam yang bernama VinFast pada tanggal 12 Desember di tahun 2025 akhirnya nih meresmikan fasilitas produksi kendaraan listrik atau EV di Subang, Jawa Barat. Pabrik VinFast dibangun dan mulai beroperasi hanya dalam kurun waktu 17 bulan sejak peletakan batu pertama nih. Pabrik VinFast di Subang ini berdiri di atas lahan seluas 171 hektar dan dikembangkan secara bertahap. VinFast juga menyatakan kesiapannya menambah investasi hingga 1 miliar US dollar nih. Waduh, mantap tuh. Yang digunakan untuk memperbesar fasilitas produksi di Indonesia dengan kapasitas produksi hingga 350.000 unit per tahunnya. Wah, lebih banyak VinFast nih daripada BYD. Seiring pengembangan pabrik, VinFast menargetkan pembukaan lapangan kerja hingga 15.000 tenaga kerja nih lur. Produksi massal juga dijadwalkan mulai dalam waktu dekat nih. Dengan prioritas pemenuhan pasar domestik, lalu lanjut ekspor ke negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. Model yang akan diproduksi di tahap awal adalah VF3, SUV listrik berukuran mini yang jadi primadona di pasar Indonesia. Tapi kenapa sih ya BYD dan VinFast membuat pabriknya di Subang? Kalau melihat dari UMK Jabar yang terendah itu di Kota Banjar yang memiliki UMK sekitar 2.200.000 kan. Terus kenapa Subang yang dipilih? Kok bikin pabrik di sana? Jadi lur, pabrik BYD dan VinFast ini lebih memilih ke arah sisi efisiensi dari produksi dan distribusi. Subang dipilih karena berada di kawasan industri Subang Smartpolitan yang terhubung ke Tol Trans Jawa, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati, sehingga memudahkan dari secara logistiknya ini lur. Ya, menurut mereka lebih baik membayar UMK Subang yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan Bekasi dan juga Karawang kan. Apalagi UMK Subang saat ini masih berada di sekitar 3.500.000. Memangnya sebagus apa sih EV ini? Sampai saat ini, pemerintahan kita sangat mendukung pengembangan kendaraan listrik atau EV ini lur. Bahkan, bisa dibilang ini salah satu agenda strategis nasional yang paling serius dalam dekade terakhir. Jadi, mobil LCGC emang udah cukup sedikit tidak relevan sih ya. Secara LCGC sekarang harganya udah berapa? Udah ada yang sampai 200 lebih kan harganya. Jadi nggak murah lagi. Tapi dukungan pemerintah ini tuh juga punya arah dan kepentingan yang spesifik nih lur. Bukan cuma soal ramah lingkungan. Memang kendaraan listrik atau EV ini jadi bagian transisi energi dalam mengurangi BBM fosil kan. Dan tentunya dapat mengurangi polusi yang terjadi selama ini di Indonesia. Ya, memang sih polusi sudah makin banyak. Ya, seperti yang kita ketahui ya, kendaraan listrik ini tuh kan membutuhkan baterai lithium ion dan bahan bakunya adalah nikel. Dan Indonesia adalah penghasil nikel terbesar di dunia. Indonesia sendiri menyumbang lebih dari 40% pasokan global nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar, yaitu sekitar 21 juta ton menurut data USGC. Tapi sih, yang perlu digarisbawahi ya, kalau cara nambangnya serampangan, siap-siap aja deh alam kita yang rusak kan. Dan kalau gini, ya tentunya kita sendiri yang rugi. Ya jangan sampai bencana-bencana yang tak pernah terbayangkan akhirnya muncul. Gua sih bukan orang yang anti tambang ya lur, tapi perlu diperhatikan nih, dampak kerusakan alam bagaimana nantinya. Ya nggak sih? Terlebih lagi nih, kalau ramah lingkungan mungkin masih tanda tanya ya.
Nah, masalahnya lagi nih, ramah buat di kantong nggak nih? Katanya EV itu benar-benar murah dari segi efisiensi. Memang sih, BBM fosil harganya justru lebih mahal dibanding kita bayar listrik PLN kan. Tapi kalau misalkan mobilnya tiba-tiba mogok, waduh, repot dong. Karena nih lur, banyak sekali kendaraan EV yang bermasalah. Baik itu dari produk BYD atau Finfast yang udah gue bahas nih. Dari mobil yang tiba-tiba mogok. Entah ya ini tuh, kegagalan sistem pengoperasiannya atau memang cacat produksi. Atau memang kesalahan dari pengguna. Ya semoga aja deh after sales dari BYD dan Finfast ini bakal lebih diperhatikan ya. Ya secara gitu mereka udah punya pabrik di sini kan. Harusnya after sales-nya bakal lebih terjaga. Hehe. Baru nyampe Ubud, ini diparkir. Asalnya jalan seperti biasa, nggak ada masalah apa-apa. Tapi tiba-tiba nggak bisa diapa-apain sama sekali. Harusnya jam makan malam nih di Ubud. Mobil masih belum nyala sama sekali, udah hampir setengah jam. BYD dan Finfast boleh bangun pabrik yang megah. Tapi kita sebagai rakyat kecil cuma minta satu. Yaitu jangan cuma bikin mobil yang bisa ngecas dong. Tapi juga harus bisa ngegas ekonomi rakyat kecil. Kalau ramah lingkungan cuma jadi dalih buat ngerusak alam di tempat lain, itu bukan transisi energi, melainkan pindah dosa dari lokasi yang lama ke lokasi yang baru. So, thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin gue dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka sama videonya, jangan lupa di komen dan juga di subscribe ya lur. Semoga hari kalian menyenangkan, walaupun terkadang melelahkan dan juga membagongkan, hadapi semua dengan senyuman. Nama gua Agus Di, see you at next video, bye.